Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Trimazilibu, NPM 19110135, kelas 6D Bimbingan Konseling Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan melakukan praktek konseling, yaitu yang dengan menggunakan pendekatan SSC. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Ya, ini Mbak silakan masuk. Mari Mbak silakan duduk. Halo, selamat siang Mbak Novi. Iya siang Bu. Ya, bagaimana kabarnya Mbak Novi? Alhamdulillah baik, tapi ada juga kabar yang kurang baik. Oh, seperti itu. Tadi kesini naik apa? Kebetulan naik motor Bu. Bawa motor sendiri. Iya. Di sini Mbak Novi kerja atau masih kuliah? Saya kerja. Sudah kerja. Iya. Kerja di mana? Di Superindo Bu. Superindo. Iya. Mbak Novi asli Semarang. Saya asli Demak. Oh, Demak. Jadi di sini tinggalnya gimana? Ngekos atau? Saya kontrak, kebetulan kontrak daerah sini. Oh iya, berarti kalau ngontrak itu rame-rame lah ya? Iya, saya sama teman saya, 2 orang yang sama-sama kasih di Superindo juga. Jadi kita nyewa kontrakan gitu selama setahun. Iya. Oke, sebelumnya Mbak Indri kan sudah menghubungi Ibu kemarin. Terima kasih karena Mbak Novi sudah menghubungi Ibu kemarin. Terima kasih karena sudah menghubungi Ibu. Dan sekarang sebelum kita memulai kegiatan kita atau pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita menentukan waktu sesi konseling kita ke depannya. Nah, Mbak Novi mau berapa menit atau mau berapa jam nih pada sesi kali ini? Saya mau 30 menit aja. 30 menit. Iya. Oke, kita sepakat ya kalau kita melakukan konseling ini 30 menit ke depannya, sesuai dengan dari Mbak Novi sendiri, seperti itu. Baik Mbak Novi, sebelumnya juga Ibu beritahu bahwa apapun yang kita lakukan atau yang kita ceritakan dalam pertemuan kali ini, Ibu yakini bahwa apa yang kita ceritakan dalam kegiatan ini tidak akan keluar dari atau hanya kita berdua saja yang tahu. Dan tadi Mbak Novi katakan bahwa ada yang kurang baik. Yang kurang baiknya ini seperti apa, Mbak? Iya, jadi saya tuh ngerasa sedih banget, saya ngerasa down. Itu sampai saya kerja tuh males gitu bawahnya. Cuman saya harus tetap kerja kan karena itu tanggung jawab. Jadi saya tuh habis putus saya sama mantan saya. Kita udah pacaran setahun setengah. Bapak ibu saya juga udah pada suka sama mantan saya ini. Jadi pacarnya sudah dibawa ke rumah untuk memperkenalkan ke orang tua seperti itu? Sebenarnya belum sih kalau di bawah, tapi udah video call, udah ngobrol gitu. Kita udah deket tuh selama 1 tahun, tapi pacarannya nggak nyampe 1 tahun juga. Jadi saya tuh sayang banget gitu sama mantan saya, sama pacar saya yang ini, karena saya ngerasa ya udahlah ini yang terakhir gitu loh. Saya mikir kalau dia yang terakhir buat saya sih mikirnya dia juga gitu ke saya. Ternyata enggak segitunya gitu. Sampai akhirnya kita mutusin. Saya sih yang dia udah punya pacar lagi gitu tanpa bilang ke saya. Ya udah, jadi saya yang akhirnya mutusin buat nggak sama dia. Saya benar-benar ngerasa kayak nggak ada harapan gitu Bu. Apalagi di sekeliling saya kayaknya orang-orang pada ngetawain saya gitu.
tentang apa yang saya alami. Kenapa? Saya bingung harus gimana. Ya, tadi Mbak Novi katakan bahwa Mbak Novi sudah mengakhiri hubungannya dengan mantan pacarnya, terus pacarannya juga belum hampir setahun, padahal niatnya mau serius, lebih serius lagi. Iya, sampai nikah Sampai nikah. selamanya. Tapi yang Mbak Novi pikiran itu malah sebaliknya. Iya, sangat berbanding terbalik. Nah, Sangat derajat. baik, bagaimana dengan keadaan Mbak Novi sekarang? Apakah Mbak Novi masih memikirkan hal-hal itu? Iyalah Bu, namanya kita. Iyalah Bu, namanya kita punya hubungan ya 1 tahun setengah gitu, dan saya juga sayang sekali sama pacar saya. Nggak mungkin kalau saya nggak mikirin, dan sampai tiap hari masih nangis, tiap malam nangis. Saya salah apa sih tuh, saya mikirnya itu terus. Saya kurang apa sih, saya udah gantian, sedangkan kita LDR, dia kerja di Surabaya, saya kerja di sini ya Bu. Iya. Terus saya tuh selalu nyariin dia, saya selalu khawatir dia udah makan belum ya, dia keadaan di sana sehat ya. Cuman karena saya tuh tipe orang yang cuek Bu, jadi sebenarnya saya mau tahu dia lagi ngapain, dia sama siapa, dia udah makan belum, dia di sana sehat enggak, dia kemana aja, saya pengen tahu, tapi kayak nggak keucap gitu loh Bu. Iya, masih kayak tertahan seperti itu. Iya, apalagi yang membuat hati saya hancur tuh dia nggak mengakui saya sebagai pacarnya di depan gebetannya. Jadi kalau sampai melakukan hal seperti ini, sampai dia tidak mengakui, apakah Mbak Ingrid pernah melakukan kesalahan atau Kesalahan, saya nggak tahu ini kesalahan apa tidak ya Bu, tapi waktu saya pacaran awal-awal sama dia, emang temen-temennya semuanya ngedeketin saya, cuman saya nggak ngerespon gimana gitu. Saya tetap maunya ya dia, tapi dia nangkepnya kalau saya genit, saya gitu. Tapi kan kita nggak bisa ya ngasih orang buat percaya sama kita kalau dasarnya dia udah nggak percaya. jadi apa yang Mbak lakukan ketika mantan Mbak Novi ini tidak mengakuinya, tidak mengakui Mbak Novi ini sebagai pacarnya? Ya nggak ada pun apa yang bisa saya lakukan, kan nggak ada apa-apa yang bisa saya lakukan, karena memang dia nggak ngakuin saya, masa saya harus maksa kalau saya ini pacarnya, padahal dia nggak ngakuin saya. Ya udah, saya di situ cuma diam, terus saya pergi, saya nangis. Saya ngerasa kalau ternyata saya di hidup dia nggak siapa-siapa, karena sesuatu yang penting menurut dia. Padahal saya apa-apa aja dia, saya pentingin dia. Pokoknya dia bilang enggak, saya nurut, enggak. Dia bilang ini, iya saya nurut, karena saya sayang. Tapi enggak, iya. Tapi malah sebaliknya dengan perlakukan Mbak Novi Iya. seperti ini. Iya. Nah, tadi kan Mbak Novi juga sudah menceritakan bahwa Mbak Novi ini sering menangis karena putus dengan Mantan saya. Oh iya. Apakah saya ingin bertanya nih, Mbak? Menurut Mbak Novi, apakah dengan cara menangis seperti itu masalah Mbak Novi ini akan selesai? Iya, enggak selesai sih, tapi melegakan sedikit. Sedikit melegakan ketika sudah menangis seperti itu. Oke. Ya, Mbak Novi, emang perlakuan pacar Mbak Novi selama ini yang menurut Mbak Novi itu buruk ketika dia memperlakukan Mbak Novi seperti tadi kan, gimana tadi, tidak mengakuinya di depan teman-teman, terus dia juga selingkuh. Terus Mbak Novi di sini apakah sudah ada
Baik Mbak Novi, bisa diceritakan secara detail lagi tadi permasalahan Mbak Novi ini? Iya, jadi gini ya Bu, jadi saya tuh punya mantan yang terakhir ini pacar saya tuh, saya temenan dari SMA Bu. Oh, sudah temenan dari SMA? Iya, kita udah tahu, saya udah tahu, enggak, dia tahu saya tapi saya nggak tahu dia, ya maklum lah Bu, saya kan katanya Iya. cantik gitu ya di SMA. Terus ternyata dia udah tahu saya, dia ngeponi gitu, saya dikeponi gitu, Bu, di stalking sama dia cari tahu tentang saya, terus mantan saya, jadi dia tahu. Nah, setelah saya lulus itu saya kan nggak kuliah Bu karena keterbatasan biaya, jadi saya ya udah saya mutusin buat kerjalah saya di Springway ini. Udah dapat kerja sekitar 3 bulanan itu ada yang follow saya, tapi saya nggak ingat, saya kayak tahu oh ini sekolahnya sama nih, SMA-nya sama saya, tapi saya nggak inget itu siapa karena saya nggak kenal, saya tuh nggak sama sekali nggak kenal pada saat itu. Dia follow saya, terus saya follow back karena oh ya udah satu sekolah ya kan, satu sekolah, barangkali temen yang udah lama nggak kelihatan gitu. Saya follow back, terus dia langsung DM saya, DM ini Mbak Indri ya gitu, terus saya oh iya gitu, kita satu SMA loh Mbak gitu, dari awal ini gitu ngobrol terus move ke WA kan, biasa seperti itu. Kebetulan posisinya dia udah pendidikan di Surabaya, pendidikan itu loh Bu, TNI yang katanya abdi negara itu loh Bu. Dia TNI. Iya. Nah itu Bu, dia pas saat itu kan ya namanya pendidikan kan belum kerja ya Bu, masih itu saya temenin dia dari mulai dia pendidikan. Itu awal kenal tuh dia orang yang manis sekali Bu, di salvage saya, dia peduli tahu saya, selalu ngedengerin saya maunya apa gitu. Saat orang-orang di sekeliling saya lagi nggak pengen ngedengerin saya atau saya butuh tempat bicara, saya selalu lari ke dia gitu Bu. Tapi saat itu saya nggak suka sama dia karena dia bukan tipe saya juga. Oh iya. Iya, dia nggak terlalu ganteng gitu menurut saya. Tapi saya ya udahlah dijalaninnya sebagai temen awalnya karena dia sering ngechat saya kan, selamat pagi gitu, ngechatin semangat gitu. Dia tuh selalu ngaduin saya gitu Bu, sampai saya selalu ada masalah sama keluarga saya, masalah sama teman saya, dia selalu denger gitu, dia selalu ada gitu. Berjalannya waktu masuk 6 bulan deket ini, kita udah deket gitu, udah deket. Dan suatu ketika saya tanya sama dia gitu, kita gimana, ya aku deketnya sama kamu doang gitu, terus ya aku suka sama kamu, dia bilang kayak gitu. Terus oh ya udah, nah setelah itu saya tuh udah kayak close hati untuk siapapun gitu ya, udah buat dia, saya fokusnya ke dia, kita deket, semuanya itu berjalan baik-baik aja Bu, kita komunikasi gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba ada sekitar 6 atau 10 orang cowok DM saya secara bersamaan, itu teman-temannya dia semua. Saya tanya dong ke dia, saya cerita, niat saya cerita itu biar apa, biar dia taunya langsung dari mulut saya, karena saya nggak ngapa-ngapain gitu, saya nggak selingkuh, saya nggak mengkhianati gitu, niat saya cerita tuh gitu. Dia ngedengerin, masih sama dia baik, dia selalu ngasih input yang positif juga. Saya cerita terus dia masuk di bulan ke-8 atau 9 itu udah mulai berubah banget tuh. Oh iya. Jarang banget ngabarin, kalau di chat selalu bilang sibuk, saya sibuk kerja, tapi online WA itu perasaan saya udah gak enak gitu loh, kayaknya nanggur kali dong. Terus saya
saya pernah ngepost foto dia tapi dia marah. Post foto dia di status gitu, dia marah, nggak usah terlalu close up gitu, nggak usah terlalu di push hubungan kita gitu. Terus ya oh iya gitu, saya masih mikirnya mungkin dia nggak suka hubungannya dipublish. Oke deh gitu. Jalannya waktu hingga di bulan ke-10 kayaknya dia pulang dari Surabaya. Dia udah saat itu dia mau pelantikan, saya ingat banget, dia mau pelantikan TNI itu. Seharian itu nggak ada kabar. Terus malamnya baru ada kabar aku habis pelantikan gini. Saya senang dong Bu, kabarin gitu, saya mau ke sana, saya mau menyempatkan waktu ke sana loh, atau saya mau kirim gift lah seenggaknya buat kamu ya gitu. Ternyata dia bilang nggak usah, nggak perlu gitu, ngapain. Terus seminggu terus dia nggak ada kabar. Setelah itu nggak ada kabar. Saya chat terus, lagi di mana, lagi ngapain, ada ya, mungkin gak ada sinyal dengan bekerja. Terus di hari kelima itu dia udah benar-benar gak ada kabar, profilnya udah hilang, udah centang satu terus. Saya mikir wah berarti WhatsApp saya diblok kan. Saya hubungin dia lewat DM, terus kamu blok WhatsAppku ya Bu, terusan dia nggak jawab, tapi langsung dibuka, langsung dia chat gitu. Saya senang kan di situ, kan akhirnya udah nggak diblok lagi. Saya masih bilang gitu. Saya tanya saya nggak tanya, maafin aku ya kalau aku udah salah gitu. Saya salah itu pertama kalinya kayak saya minta maaf dengan kesalahan yang saya nggak tahu saya salah apa, saya nggak melakukan apa-apa. Itu saya minta maaf kalau aku ada salah gitu. Iya nggak usah minta maaf, kamu gimana, sehat nggak gitu. Saya tanya kayak gitu, makannya gimana di sana, makanannya gimana, kerjanya gimana. Saya kan selalu tanya kayak gitu Bu, hari-hari kamu gimana di sana gitu. Terus dia iya baik kok, cuma dia gitu. Kemudian setelah esok harinya profilnya dia itu udah sama cewek. Oh iya? Iya. Jadi dia langsung menukar dengan profil yang lain, tapi yang sebelumnya bahwa profilnya itu fotonya dia. Iya. Terus esok harinya profilnya udah selfie sama cewek lain. Itu saya nggak ada kata-kata dari dia, nggak ada konfirmasi atau penjelasan apapun. Tiba-tiba profilnya seperti itu dan saya tahu aslinya saya nggak ngeh. Ternyata mungkin profil itu kayaknya udah lama gitu. Saya ngeh tuh karena dia nonton story saya. Saya nggak biasa scroll story-nya, kebetulan pas itu saya scroll, saya langsung lemes kan Bu gitu. Aku langsung bingung kayak aku salah apa. Dan ternyata yang diajak ke pelantikan dia tuh yang ceweknya ini, ceweknya yang sekarang. Iya, padahal saya yang menemani dia dari pendidikan gitu. Saya memang gimana ya Bu, saya nggak ngarah dia mau TNI apa enggak, cuman memang karena saya nyaman sama dia, saya kenal dia kan juga dari dia, belum jadi apa-apa kan masih itu. Terus akhirnya dia jadi yang katanya abdi negara ini, terus dia meninggalkan saya tanpa ada kata apa-apa itu Bu. Terus saya chat kan, akhirnya kamu udah punya pacar gitu. Iya saya sudah punya pacar, saya sudah berhubungan selama 1 bulan terakhir ini. Terus tuh kayak saya bingung banget gitu loh. Ternyata 1 bulan yang katanya dia sibuk kerja itu dia sibuk sama yang lain gitu. Saya tuh selalu percaya gitu kalau dia bilang dia lagi
sibuk kerja, dia lagi capek, dia lagi butuh waktu sendiri, dia sibuk sama pekerjaannya. Saya selalu percaya itu gitu, saya pengen bantu, tapi kan saya nggak bisa bantu apa-apa ya, dibantu kan gitu. Ternyata dia sibuknya sama yang lain tanpa dia ngasih penjelasan. Terus saya cuma bilang, kamu jahat ya, kamu tega banget, susahnya apa sih cuma nepatin janji kamu doang ke aku gitu. Terus dia bilang gini, kan kita cuma teman. Itu kali pertama yang buat hati saya itu sakit banget tuh, kayak serius. Kalau saya kan yang ngedeketin saya nggak cuma dia doang ya, tapi tiap ada orang ngedeketin tuh saya selalu ingat omongan dia, kalau dia selalu bilang kalau saya spesial. Terus hingga akhirnya dia bilang, saya kan kita cuma teman. Itu buat saya ngerasa kalau sesakit itu sebenarnya saya belum tahu gitu. Saya ngerasa nggak diakui, saya ngerasa kalau sangat-sangat dikhianati, padahal saya udah total ke dia, full out. Jadi selama ini Novi ini cuma dianggap sebagai teman, tapi pada awalnya eh, cowok ini yang ngajak duluan untuk lebih dekat seperti itu. Iya, Ya, tapi ujung-ujungnya cowok ini yang meninggalkan duluan. Nah, tindakan seperti apa yang Mbak Indra lakukan saat cowok Mbak Indra ini ketahuan atau Mbak lihat langsung punya pacar baru? Padahal kan di sini Mbak Indra belum menyelesaikan masalahnya dengan cowok ini seperti itu. Nah, saya cuma nangis pada saat itu. Saya nggak tahu dia, saya cuma bilang kamu tega ya, terus saya blok dia. Di situ saya cuma nangis kayak apa gitu, masalah dari saya kenapa. Itu ngebuat saya kayak ngerasa kok nggak adil banget ya kayak gitu. Kayak itu bukan fase yang gampang buat saya lalui gitu selama berbulan-bulan gitu. 1 minggu pertama itu saya terpuruk banget gitu, sampai nggak bisa bangun. Saya masih nggak percaya sama apa yang saya alami, tapi kan hidup harus terus berjalan. Saya harus kerja, saya harus mulai aktivitas saya gitu, nggak bisa cuma diem nangis doang gitu. Saya harus maksain itu, tapi itu kan nggak gampang ibu, memaksakan keadaan yang saya tahu saya tuh udah nggak bisa gitu. Saya belum bisa, tapi harus tetap dipaksa buat bisa. Jadi Mbak Indra juga Mbak Novi, jadi Mbak Novi ini juga sering menangis karena selalu memikirkan masalah yang sedang terjadi sama Mbak Indra. Nah, dari cara menangis, apa masalah ini akan selesai atau Mbak Indri sudah berusaha untuk mencari jalan keluarnya? Kalau nangis itu cuma untuk menghilangkan sama ibu. Mungkin jalan keluar satu-satunya ya harus menerima keadaan ini, karena kan yang maksud itu sebenarnya menerima kan tuh, menerima yang benar-benar penerimaan yang lapang, yang gak ada sakitnya gitu deh. Saya lagi belajar dan berusaha gitu untuk memaafkan, untuk menerima keadaan yang enggak baik. Tapi Mbak Novi ini udah pernah minta penjelasan dari cowoknya ini nggak sih, kenapa sih tiba-tiba ninggalin aku gitu, sementara langsung ke cewek lain? Belum sih, karena saya mikir mending saya tidak tahu daripada saya harus tahu tapi sama aja gitu kan. Terus saya mikir kalau saya nggak perlu tahu kenapa alasan dia menyakiti saya, karena toh itu juga nggak menyembuhkan saya. Ya jadi saya tuh jadi nggak bisa tidur gitu, tiap malam cuma nangis terus mikirin dia, padahal dia aja nggak peduli itu sama saya sama sekali, nggak peduli. Saya cuma nangis, saya tanya ke diri saya
apa yang kurang gitu, kenapa saya digituin, capek saya nggak bisa. Tapi dari cerita Mbak Novi tadi bahwa Mbak Novi ini sering begadang tiap malam. Apakah hampir tiap malam atau memang akhir-akhir ini saja? Iya, setiap malam setelah putus. Setelah putus sering begadang. Tiap hari Bu saya begadang. Tapi Terus. tapi apakah dengan cara sering begadang tiap malam Mbak Novi bisa melupakan mantannya? Enggak. Tapi itu yang bisa saya lakukan. Hanya itu yang bisa melakukan saya. Oh iya. Oke. Mbak Novi mungkin lebih fokus ke pekerjaannya dulu daripada memikirkan mantannya. Kan sekarang mantannya juga sudah punya pacar. Terus mungkin Mbak Novi juga bisa memblokir sosmednya agar Mbak Novi bisa cepat-cepat move on gitu dari mantannya. Baik Mbak Novi, sesuai dengan yang saya katakan tadi bahwa Mbak Novi sudah memblokir atau sudah mendelete semua kontak-kontaknya di medsos. Iya Bu, saya sudah memblokir semuanya, saya blokir kontaknya, WA-nya saya blokir, Instagram saya blokir, sudah saya lakukan semuanya Bu. Ya, saya senang karena Mbak Novi sudah melakukannya dan melaksanakannya. Baik Mbak Novi, dari hasil konseling kita hari ini, apakah Mbak Novi bisa menyimpulkannya? Iya, jadi saya harus, dari cerita saya, dari semua yang sudah saya lalui, saya harus memaafkan dia, melupakan dia. Langkah pertama ya memblokir semuanya, sehingga saya lebih mudah untuk menjalani hari kedepannya tanpa tahu dia gimana, dia sedang apa, nggak perlu tahu. Kemudian saya menyibukkan diri dengan kesibukan saya, fokus sama diri saya, gitu sih Bu. Oke, senang sekali karena Mbak Novi sudah dapat menyimpulkan dan bagaimana perasaannya sekarang? Ya saya lega, pulang banget. Baik Mbak Novi, Ibu senang sekali karena Mbak Novi sudah dapat menyimpulkan dari cerita-cerita kita hari ini atau konseling kita hari ini. Ibu juga senang sekali karena Mbak Novi sudah dapat menyimpulkan apa yang sudah kita konselingkan hari ini. Nah, sebelumnya sesuai dengan kesepakatan waktu kita juga bahwa kita tadi menyepakatin 30 menit sesuai dengan kesempatan waktu. Ini mungkin sudah hampir 30 menit, kita cukupkan dan kita tutup. Selamat sore dan terima kasih banyak sudah mau konseling dengan Ibu. Terima kasih Mbak Novi. Iya, terima kasih juga Ibu, karena berkat Ibu saya bisa lebih mengeksplor diri saya lagi, bisa menemukan pemecahan solusi dari masalah saya dengan sudut pandang yang berbeda tentunya. Saya juga bisa jadi lebih lega, lebih plong karena udah cerita semuanya tanpa perlu dijudge. Ya, terima kasih.